Salam Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Biarlah kiranya ibadah yang akan kita lakukan hari ini merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Hari ini kita akan memasuki Minggu Advent yang ketiga, dan sebagai pelayan firman dalam ibadah di pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Bob Lemena MTH. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema kabar sukacita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita menyalakan lilin Advent yang ketiga, yaitu lilin kasih yang mengajak kita menanti kedatangannya dengan penuh cinta dan kesetiaan. 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu ini menggambarkan rasa sukacita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Sebab kabar kelahiran Yesus Kristus pertama kali disampaikan kepada orang yang rendah hati, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara jemaat yang terkasih, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dan kedatangannya kita nantikan. Kita melakukan kidung jemaat 64, bila kulihat bintang gemerlapan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Dengarlah nats pembimbing pada pagi ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 10 dan 11. Kita sambut nats pembimbing kita dengan Kidung Jemaat 119. Hai dunia, gembiralah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita berdoa, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Allah. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kuasa, kami mengaku bahwa dalam banyak hal kami hidup sesuka hati. Kami senang mendengar firman-Mu, tetapi sukar menjadi pelaku firman. Kami mudah mendengar perkataan negatif tentang orang lain dan menganggap mereka sebagai musuh yang harus dijauhi. Kami menyimpan kepahitan dan enggan untuk membuangnya. Kehidupan kami selalu tersandung masalah. Namun kami lebih memilih bersungut-sungut daripada berseru kepada Yesus dalam doa. Kami tidak punya waktu membaca Alkitab, sehingga kami kehilangan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Kasihanilah dan berilah Roh-Mu bekerja atas hidup kami, sehingga kami bangkit dari kegagalan dan tampil sebagai pelaku firman yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut pengakuan dosa kita dengan melakukan tetap setia. Bagimu
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 25 hingga 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahhirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan melakukan NKB 34. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh Dia, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya
dalam nama Anak Tunggal Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita lakukan Kidung Jemaat 144, Suara Yesus Kudengar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara jemaat kekasih Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Kristus Tuhan kami yang telah menjadi firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga dapat membuka mata hati kami, mengenal, mendalami, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Jauhkan kami dari segala gangguan-gangguan di sekitar kami, pemikiran-pemikiran yang sia-sia. Tenangkan suasana hati dan batin kami ya Tuhan. Dan mari berfirman kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan pada ibadah Minggu pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-55. Lukas pasal 1 ayat 47 sampai ayat yang ke-55. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas pasal 1 ayat 47 sampai 55 dengan judulnya Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan,
dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, yang memelihara dengan setia. Maranatha. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Advent atau Adventus adalah penantian atau penyambutan. Dan dalam bacaan kita pagi ini kita mendengarkan bahwa Maria dipilih untuk melahirkan Kristus. Dan ketika berita ini disampaikan kepada Maria, maka ada sukacita yang luar biasa. Karena itu tema kita pada pagi hari ini diberi tentang kabar sukacita. Dan berabad-abad peristiwa ini berlalu, sebagai orang-orang percaya kita kembali memperingati kedatangan Kristus. Mungkin situasinya sudah berbeda ketika Maria mendengarkan berita sukacita. Walaupun semangat Natal menurut saya masih tetap terlihat. Bulan Desember, bulan November dalam perkunjungan saya ke salah seorang teman yang sakit, saya kaget. Sudah ada pohon Natal yang tinggi besar di dalam rumahnya. Jadi menurut saya, sekalipun situasinya sudah berbeda, teman saya itu penuh sukacita menyambut Natal, sehingga bulan November ia sudah memasang pohon Natal. Mungkin waktu Maria dulu menerima kabar sukacita, situasinya nyaman-nyaman saja. Tetapi ketika kita menghadapi Natal di tahun ini, situasinya sangat berbeda.
ada begitu persoalan yang bergejolak di tengah-tengah dunia, bahkan yang mengancam dunia. Pertama, peristiwa COVID-19 yang sangat mematikan dunia itu menurut pengamatan saya. Di dalam peristiwa COVID ini juga, dalam konteks masyarakat Indonesia, tumbuh juga masalah-masalah kerusakan alam lingkungan, banjir. Ditambah juga akhir-akhir ini persoalan-persoalan politik yang semakin memanas. Sementara kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, ketika berdiskusi dengan beberapa anggota jemaat, mereka katakan, gimana ya Pak, Natal di tahun ini sepertinya kurang berselera. Saya bilang, kenapa harus berselera? Apakah karena tidak mampu membuat kue, tidak bisa membeli pohon Natal, tidak bisa ada perayaan Natal besar yang begitu demonstratif? Padahal Alkitab mengatakan bukan persoalan itu. Apakah di tengah-tengah situasi yang kacau balau ini kita tetap sukacita menyambut Natal? Kenapa saya sebut sukacita? Kenapa tema kita bicara sukacita? Karena toh bukan kita bicara lagi tentang kelahiran Adventus. Dalam fase-fase sekarang ini kita bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen harus lebih sukacita. Bukan hancur khawatir karena situasi-situasi politik. Bukan hancur karena COVID-19. Bukan hancur karena kerusakan lingkungan alam yang luar biasa. Seharusnya kita bangga, kita tetap bersukacita. Mungkin ada sedikit yang Maria dan Yusuf alami bahwa pada saat itu kerajaan Roma berkuasa dan ada intimidasi yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tetap bersukacita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kekalutan dewasa ini tidak boleh mengalahkan iman dan sukacita kita teristimewa untuk merayakan Natal di tahun ini. Kita tidak perlu khawatir karena COVID-19. Kalau Anda dan saya mati di dalam Kristus, kenapa? Apakah ada ketakutan? Atau kalau ada intimidasi yang luar biasa, apakah kita takut mati? Bukankah Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang harus kita hayati, sehingga kekhawatiran kita tidak menghancurkan kita. Termasuk COVID-19, kalau mau tinggal dalam kekhawatiran, imunisasi tubuh, imun tubuh menurun, kekhawatiran terus-menerus akan mengakibatkan banyak sakit yang kita alami. Marilah kita melihat kembali arti kabar sukacita ini bagi kita. Jangan terima kabar sukacita di tahun ini dengan hambatan-hambatan kekhawatiran yang menghalangi kita. Tapi kabar sukacita ini harus diterima dengan hati yang terbuka. Kita sudah tidak lagi bernostalgia 2000 tahun yang lampau mungkin dengan kelahiran di Bethlehem. Tapi kita sedang mempersiapkan Adventus yang akan datang, di mana Kristus akan datang untuk menjemput kita kembali. Karena itu saudara, kondisi masyarakat sekarang ini
secara khusus di Republik ini, Anda dan saya pasti melihat sejumlah tantangan yang besar yang membuat mungkin kita ragu. Apakah orang-orang Kristen akan terpelihara? Saya harus menjawab ya. Kita tetap terpelihara di dalam tangan Kristus. Kita tetap bersuka cita merayakan Natal di tahun ini apapun kondisinya. Kita harus tetap semangat untuk menyambut kedatangan Kristus. Biarlah Adventus ketiga menghalau segala kekhawatiran kita. Bukalah hatimu, sambutlah Kristus. Bukan sekedar bernostalgia, tetapi siap untuk menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampun, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang kami rayakan pada Minggu Adventus yang ketiga di pagi hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami dapat kembali menyambut Adventus yang ketiga di pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu pagi ini menguatkan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang buruk dan terpuruk ini, ketika pandemi COVID-19 menyerang dunia, ketika kami berhadapan dengan kerusakan alam dan lingkungan yang luar biasa, ketika kami berhadapan dengan banjir, ketika kami berhadapan dengan bencana-bencana alam yang dahsyat, pagi hari ini kami tetap mau bersyukur dan bersuka cita. Tuhan mengatasi segala persoalan dunia, dan kami yakin dan percaya bahwa kendala-kendala, hambatan-hambatan yang ada pada saat ini di tengah-tengah dunia tidak akan mengalahkan iman kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu Bapa, pagi ini kami ingin menyambut Adventus dengan penuh sukacita, sebagaimana firman-Mu menyatakan itu ketika Maria mendengarkan kabar sukacita dari Tuhan Allah. Kiranya kabar sukacita pagi ini memampukan kami untuk melewati masa-masa sukar yang kami hadapi sekarang ini. Baik pandemi COVID yang sedang menyerang dunia dan bangsa kami,
Tuhan, tolong kami untuk tetap penuh dengan sukacita. Jauhkan dari kekhawatiran. Berikan kesehatan yang cukup bagi masyarakat kami, bagi jemaat kami, sehingga kami tidak khawatir menghadapi situasi yang terburuk. Kami berdoa di tengah-tengah bencana alam yang sementara terjadi di negara kami. Tuhan, lindungi kami dari yang jahat dan ampuni kami dari kesalahan-kesalahan kami terhadap alam dan lingkungan. Tuhan, pelihara kami di minggu Adventus yang ketiga ini, sehingga apapun kondisi yang kami hadapi saat ini, kami percaya bahwa Tuhan tetap bersama kami. Karena itu kami berdoa dan menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, dalam situasi-situasi politik yang terburuk sekalipun, agar kami tetap tenang di dalam situasi-situasi yang buruk ini. Kami berdoa bagi pemerintah yang bersusah payah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan berbangsa dan bernegara. Tuhan, tolong sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan penuh kesabaran dan mencapai hasil yang baik. Kami berdoa agar bangsa kami menjadi tenang, agar dijauhkan dari politik-politik praktis yang kotor dan yang merusakkan dan memecah belah bangsa ini. Tuhan, lindungi bangsa ini. Mampukan dia hidup sebagai bangsa yang merdeka. Ada toleransi kehidupan kebersamaan yang baik di dalam bangsa ini. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi presiden, staf menteri, pemerintah, agar mereka dengan tulus menjalankan tugas mereka di tengah-tengah situasi yang sulit. Terima kasih. Berdoa juga untuk gereja Tuhan di tengah-tengah situasi yang buruk ini, di mana hambatan-hambatan, di mana kita jarang sekali dapat bertemu seperti biasa, di mana kita mungkin sulit untuk saling menyapa karena kondisi-kondisi sekarang ini. Bahkan mungkin menjauhkan kami dari Tuhan. Jangan biarkan ini terjadi, Tuhan. Peliharalah gereja-Mu di dalam naungan kasih sayang, dan tetap kobarkan semangat pemberitaan Injil ke seluruh dunia di tengah-tengah masa yang sukar ini. Berkati para pemimpin gereja agar mereka tetap setia melakukan tugas panggilan. Bahkan situasi-situasi di Pauk Harapan kita, pelayanan yang mereka lakukan, pelayanan online yang kami lakukan, para majelis yang bersusah payah memikirkan pelayanan, mereka yang setia melayani, mereka yang memainkan musik, mereka yang bernyanyi, mereka yang bertugas sebagai pelayan. Tuhan memberkati agar pelayanan di Pauk Harapan kita tetap berjalan dengan baik. Saat ini kami berdoa untuk beberapa pokok doa teristimewa anak-anak kami yang sedang berada dalam bangku pendidikan dalam situasi COVID-19, pelajaran-pelajaran online yang kemungkinan tidak dapat mencapai target, tidak dapat mencapai kurikulum pendidikan. Tapi kami berdoa anak-anak kami tetap setia mengikuti pelajaran jarak jauh. Dan kalau Tuhan berkenan sesuai dengan rencana pemerintah di bulan Januari, jikalau Tuhan izinkan, kami dapat bertatap muka kembali. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami pemuda yang dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Sekalipun ada begitu banyak pemutusan hubungan kerja,
kesulitan ekonomi di mana-mana, Tuhan tetap berikan kesabaran. Sekalipun kecil, mereka menghargai pemberian Allah. Terima kasih para pemuda yang juga sedang merencanakan tentang jodoh mereka. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memberi sesuai dengan kehendak Allah, juga memberikan teman yang baik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang dalam pemulihan maupun dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Siombing, Ibu Olga Leimena, Bapak Buce Pulmakuni, Bapak Cesar Manulang, Ibu Tambunan, Ibu Yohana Kawona. Tuhan tahu apa yang sedang mereka alami. Jauhkan mereka dari rasa kekhawatiran, tapi pengharapan yang kokoh bahwa Kristus selalu menemani mereka di dalam kesakitan mereka. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara yang majelis yang bertugas. Pak Alfred yang akan bertugas ke Papua. Pada dini hari nanti Tuhan tuntun dia dalam perjalanan sampai dia kembali tanggal 17. Keluarga yang dia tinggalkan Tuhan jaga dan pelihara. Dan selesai menjalankan tugas-tugas, Tuhan lindungi dia dari segala yang jahat sehingga kembali di tengah-tengah keluarga dalam keadaan selamat. Juga kami bersyukur dan berdoa bagi Bu Susan yang beberapa waktu lalu telah mengakhiri masa purna baktinya setelah mengabdi selama 35 tahun. Sungguh rasa syukur yang luar biasa. Tuhan telah memelihara dia, dan ketika sekarang ia tiba di ambang senja, di ambang usia, Tuhan tetap memelihara dia, berikan dia penuh sukacita. Kiranya Tuhan selalu menganugerahkan dia ketenangan. Terima kasih ya Bapa. Juga untuk memasuki Natal di tahun ini, rencana-rencana perayaan Natal yang akan dilakukan Pauk Harkit, apakah itu dalam bentuk yang terbatas atau online, Tuhan tetap berikan semangat yang kokoh bagi para pelayan maupun anggota jemaat, agar kabar sukacita ini akan tetap mereka rayakan dengan penuh sukacita, bahwa kehadiran Allah adalah rasa sukacita bagi mereka yang dapat mereka rasakan dalam hati mereka. Terima kasih ya Bapa, ada banyak hal yang ingin kami mohon. Kami ingin juga menyerahkan seluruh perayaan Natal di Republik ini sehingga tidak ada gangguan apapun akan orang-orang yang ingin mencelakakan kami. Tuhan pagari dengan tembok kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syafaat kami Bapa, mari terimalah doa kami, sebab doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan yang kita bawa kepada Tuhan dengan rela hati dan sukacita. Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8, demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan kita ambil dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan. Serta urapi sejenis jemaat yang mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan muliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mohon perhatian sejenak untuk menyampaikan warta jemaat Minggu pagi hari ini. Pertama-tama, atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bob Lemena MTH yang telah menyampaikan firman, melayani dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Bob di dalam pelayanannya, bahkan di dalam keluarganya. Selanjutnya untuk warta ibadah. Untuk ibadah minggu, setiap minggu akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube @Harapan Kita. Bagi jemaat yang tidak dapat mengakses channel YouTube, dapat beribadah bersama di gereja dengan jumlah jemaat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pokok doa dan syafaat. Bila ada jemaat yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dalam doa syafaat pada ibadah minggu, dapat menghubungi Bapak Daniel Suwartio
pada nomor HP 0815 8540 2282 1 minggu sebelumnya. Ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 secara online melalui aplikasi Google Meet. Ikuti Instagram @pampukhk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadahnya. Selanjutnya ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat menghubungi Saudara Aldika Herol Saki dengan nomor HP 0821 1192 3649 untuk mendapatkan link Google Meet-nya. Persembahan selama masa karantina agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Antoneta Paliama dan atau Gregorius Yul Avandi dengan nomor rekening 1170006247621. Ibadah Natal 25 Desember 2020 akan disiarkan secara live streaming dari Gereja POG Harapan Kita pada pukul 9 pagi dan disiarkan langsung pada channel YouTube @POG Harapan Kita. Ibadah di gereja dilakukan secara tertutup dengan jemaat yang diundang saja, dengan memakai masker dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian warta jemaat minggu pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam pengutusan. Jemaat kekasih Kristus, pergilah, beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar, tentang kabar sukacita dari Allah, harus menjadikan kita senantiasa bersukacita. Sekalipun dalam berbagai keadaan dunia sekarang ini, teruslah bersukacita dan berkarya. Nyanyian pengutusan sebagai penutup ibadah minggu pagi hari ini diambil dari Kitab Bakti 114, di setiap janjiku dan setiap doaku.
Jemaat kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Yesus mari Sio sungguh manis lawangnya, biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya.